Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Ngampet FX. Pada video kali ini saya ingin berbagi buat teman-teman trader semua, khususnya buat teman-teman trader yang baru saja mengenal trading dan berencana untuk menjadi trader. Di sini saya akan berbagi pengetahuan saya mengenai support, resisten, juga mengenai supply and demand. Kadang-kadang kita yang baru saja terjun ke dunia trading suka mengalami kebingungan cara membedakan atau cara mencari supply and demand ataupun cara mencari support and resistance. Seperti yang saya ketahui bahwa support itu bersifat menekan ke atas dan resisten itu bersifat menekan ke bawah. Dan supply and demand adalah sifatnya biasanya supply itu berada di atas dan demand itu berada di bawah. Artinya ketika supply-nya berlimpah maka harga akan turun. Begitupun ketika demand-nya atau permintaannya melimpah maka harga supply-nya berkurang, harga akan mengalami kenaikan. Di sini mari kita praktekkan di chart ya teman-teman. Marilah kita lihat. Saya telah membuka chart di time frame H1. Mari kita cari perbedaan antara support and resistance juga supply and demand. Pertama saya akan mencoba mencari support and resistance di time frame H1 ya. Maka untuk mengetahuinya saya perlu bantuan ini ya, garis datar. Yang pertama kita coba cari resisten. Di sini saya telah menandai bahwa resisten itu berada di sini ya teman-teman. Saya coba kecilkan dulu ke 1 pixel. Oke, saya ganti dulu warnanya supaya lebih terang. Oke, warnanya saya ganti ke warna ini aja lah, putih aja ya. Ini teman-teman bisa kita lihat di sini adalah resisten tertinggi, yang mana ketika harga menyentuh resisten, harga akan terpantul ke bawah. Minimal ada respon di garis-garis resisten. Jadi di ujung pucuk sini adalah resisten. Kenapa tercipta resisten di sini? Mari kita lihat ke kiri. Mari lihat kita ke kiri. Ternyata di sini juga teman-teman ada resisten sebelumnya ya. History resisten sebelumnya. Di sini ada swap zone namanya. Terjadi breakout, maka di sini adalah area pantulan. Di sini juga area support sebelumnya ya. Jadi ketika harga menyentuh di sini biasanya harga akan mengalami rejection ya. Oke, lalu yang manakah yang disebut dengan support? Support biasanya berada di bawah. Oke. Di sini support. Di mana lagi support? Support berada di sini ya. Ini support. Jadi ketika harga dari atas menuju ke bawah dan terjadi pantulan, itulah support namanya. Dan ketika harga dari bawah menuju ke atas dan terpantul, itulah namanya resisten. Itu saja perbedaannya ya teman-teman. Jadi support itu berada harga ketika mantul dari bawah ke atas, dari atas terus mantul ke atas kembali, itu jadilah itu support. Terus ketika harga dari bawah mantul lagi ke bawah, harga dari bawah ke atas mantul lagi ke bawah, disitulah terjadi resisten ya teman-teman. Cukup mudah membedakan support dan resisten. Di sini ini adalah supportnya paling bawah, terus di sini adalah resistennya. Di ujung-ujung pucuk ini adalah resistennya,
Untuk paling gampang adalah dimana ada penolakan dari bawah, harga dari bawah ke atas terjadi penolakan, itulah resisten. Harga dari atas menuju ke bawah terjadi penolakan, itulah support. Itu simpelnya ya teman-teman. Lalu manakah yang disebut dengan supply and demand? Supply and demand biasanya ditandai dengan adanya beberapa candle yang sideways ya teman-teman. Biasanya supply atau demand itu terjadi adanya pasar mengalami konsolidasi ataupun pasar mengalami sideways. Contoh di H1 di manakah letak konsolidasi harga? Bisa kita lihat di sini. Di sini harga mengalami konsolidasi. Ini adalah area supply karena berada di atas. Lalu candle yang satu kecil di sini adalah candle sideways di time frame yang lebih kecil ya, di M15 misalnya. Oke, di sini terjadi konsolidasi ya. Oke, di time frame kecil terjadi konsolidasi. Oke, di sini ya teman-teman, kalau bisa kita lihat di time frame M15 sangat jelas bahwa di sini ada dua candle ya teman-teman. Ada dua candle di sini, ada di sini ada drop base dua candle, lalu drop lagi, itulah yang dinamakan dengan supply. Harga konsolidasi dan terlihat di H1 hanya ada satu candle yang sangat kecil ya teman-teman. Ini bisa dikatakan sebagai supply-nya dia. Lalu demand-nya di mana? Demand sama saja sifatnya, harga konsolidasi tetapi berada di bawah. Contohnya di bawah di mana? Di bawah di sini misalnya. Ini harga konsolidasi. Ini harga konsolidasi ya. Terjadinya adanya rally, base rally. Nah, harga candle yang merah di sini adalah harga konsolidasi sebelum market melanjutkan naik. Satu candle merah di sini kalau di time frame kecil terjadinya sideways ya teman-teman. Bisa kita lihat di sini banyak sekali candle-candle berjejer. Itulah yang dinamakan dengan supply and demand. Karena berada di bawah itu namanya demand ya teman-teman. Nah, sifatnya sama saja. Ketika harga dari atas terus menyentuh harga demand, berarti biasanya terjadi rejection. Ketika terjadi rejection, apakah market memutuskan lanjut ataupun memutuskan untuk kembali lagi ke atas, itu tergantung dari respon pasar itu sendiri. Makanya kalau bisa kita simpulkan, intinya sama saja. Supply and demand bersifat bersifat menolak jika harga menyentuh areanya. Support and resistance juga biasanya harga terjadinya penolakan jika area tersebut dirasa cukup kuat ya teman-teman. Jadi SNR dan SND sifatnya sama saja. Supply biasanya menekan ke bawah, demand menekan ke atas, support memantul ke atas, resisten menekan ke bawah. Oke, mudah-mudahan cukup jelas ya teman-teman. Kalau ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan di komentar. Sharing saya mungkin cukup sampai di sini ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.